Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unika Atmajaya jurusan Manajemen. Pada video ini, kami akan mempresentasikan mengenai segmentation, targeting, dan positioning yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Jadi jangan lupa untuk saksikan video kami dari awal hingga akhir ya. Dan juga jangan lupa untuk support kami dengan memberikan like, komen, dan juga share video kami ke teman-teman kalian ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pendekatan segmentasi pasar. Pertama ada geographic segmentation. FEB Unika Atmajaya tidak menggunakan pendekatan ini karena target pasarnya tidak dibatasi oleh negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Hal ini terjadi karena proses penerimaan mahasiswa baru terbuka bagi semua orang asalkan kemampuannya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh FEB. Terutama di masa pandemi ini nih, semua dapat terhubung secara jarak jauh lewat platform online sehingga mereka tidak perlu datang seperti saat offline. Kedua, ada demographic segmentation. FEB Unika Atmajaya membagi segmentasi demografik berdasarkan pendidikan dan pekerjaannya. FEB Unika Atmajaya juga menerima calon mahasiswa dengan minimal lulusan SMA atau sederajat untuk sarjana. FEB Unika Atmajaya menerima calon mahasiswa profesi akuntansi atau S2 dengan syarat lulusan S1, semua jurusan yang terakreditasi BANPT atau memiliki pengalaman di bidang akuntansi. FEB Unika Atmajaya juga menerima calon mahasiswa dari setiap gender, agama, suku, dan golongan. Dan yang terakhir nih, FEB Unika Atmajaya juga memfasilitasi calon mahasiswa yang berekspektasi untuk mengikuti jurusan atau prodi yang sesuai dengan cita-cita mereka. Oke, berikutnya itu adalah segmentasi yang ketiga, yaitu adalah psychographic segmentation. Nah, segmentasi ini FEB Unika Atmajaya membaginya berdasarkan kepribadian dan nilai-nilai. Nah, yang pertama yaitu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang terkemuka, memiliki keunggulan dalam mutu akademik dan profesionalisme, terus kemudian berorientasi secara global dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani serta budaya bangsa Indonesia. Terus yang kedua yaitu adalah FEB Unika Atmajaya menerapkan nilai-nilai KUPP, singkatan dari Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli dalam mendidik mahasiswanya. Nah, yang keempat yaitu adalah behavioral segmentation. Nah, segmentasi ini FEB Unika Atmajaya membaginya berdasarkan cara mereka menggunakan produk, terus loyalitas akan produk, dan juga manfaat yang mereka cari. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dan manfaat yang sama, di mana para mahasiswa FEB Unika Atmajaya tidak hanya sekedar mendapatkan gelar sarjana, namun mereka juga mendapatkan ilmu pembekalan selama pembelajaran sama kuliah. Terus yang kedua yaitu para mahasiswa S2 yang dulunya mereka mempunyai pengalaman S1 di FEB Unika Atmajaya yang terpercaya. Nah, yang terakhir yaitu lulusan FEB Unika Atmajaya juga sangat terpercaya. Selanjutnya targeting. FEB Unika Atmajaya mentargetkan yang pertama, siswa atau siswi lulusan SMA atau SMK tanpa batasan umur yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, para pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan mereka seputar ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, meyakinkan para orang tua calon mahasiswa untuk anaknya melanjutkan studi S1 di FEB UAJ. Yang keempat, mahasiswa undergraduate atau S1 yang ingin melanjutkan pendidikan graduate atau S2. Yang kelima, mahasiswa universitas lain yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda dan mengikuti student exchange atau MBKM. Yang keenam, calon mahasiswa atau yang ingin memenuhi kualifikasi untuk masuk suatu pekerjaan. Yang ketujuh, calon mahasiswa yang mengetahui kualitas FEB Atmajaya yang bagus dan sudah terkenal. Yang terakhir,
calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk mendalami pendidikan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, ada positioning pasar FEB Unikat Majaya secara general. Pertama, menyelenggarakan pendidikan ekonomi yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaskan bangsa. Kedua, menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ketiga, meningkatkan budaya dan prestasi ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Keempat, mengamalkan ilmu pengetahuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis serta mengukuhkan eksistensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam persaingan nasional dan internasional. Selanjutnya, ada positioning pasar FEB Unikat Majaya, Prodi Akuntansi. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi yang menekankan pada penelitian yang berlandaskan kompetensi, teknologi, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang akuntansi yang berkiprah aktif dalam memberikan sumbangan analisis dan kajian penelitian ilmu akuntansi. Ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan akademik yang efektif dan efisien dalam suasana yang beretika dan bermartabat. Keempat, mengimplementasikan ilmu akuntansi sebagai wujud pengabdian kepada dunia profesi khusus dan masyarakat pada umumnya. Kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi yang berwawasan nasional dan global serta berlandaskan kompetensi, etika, iptek, dan tanggung jawab sosial. Keenam, menyelenggarakan pendidikan akuntansi lanjutan yang mengembangkan karakter peserta didik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. Ketujuh, mengembangkan dan meningkatkan penelitian aplikasi di bidang akuntansi. Kedelapan, membina dan menjadi mitra bagi pelaku bisnis dan sosial dalam rangka pengembangan dan implementasi pengetahuan akuntansi. Positioning pasar yang ketiga yaitu manajemen. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan manajemen dan bisnis melalui program Strata 1 atau S1 yang menekankan pada penelitian dan profesionalisme yang berbasis kompetensi, kewirausahaan, teknologi, etika, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan akademik yang efektif dan efisien dalam suasana yang beretika dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, menjadi mitra bagi pelaku bisnis dan publik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan manajemen dan bisnis sebagai wujud pengabdian kepada dunia profesi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keempat, menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi pengembangan ilmu manajemen melalui program Strata 2 atau S2 yang menekankan pada pengembangan kepemimpinan dan etika bisnis. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan manajemen, teknologi, dan seni budaya atau IPTEX. Yang keenam, mendharma baktikan keahlian dalam bidang IPTEX untuk kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, mengelola pendidikan tinggi program Strata 2 atau S2, bidang manajemen secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. Yang positioning pasar yang terakhir yaitu ekonomi pembangunan. Yang pertama, mengembangkan ilmu ekonomi yang menekankan pada penelitian yang berlandaskan kompetensi, teknologi, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik yang berkelanjutan dan profesi dalam bidang ilmu ekonomi yang berkiprah aktif dalam memberikan sumbangan analisis dan kajian penelitian ilmu ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan akademik yang efektif dan efisien dalam suasana yang beretika dan bermartabat. Dan yang terakhir, mengimplementasikan ilmu ekonomi sebagai wujud pengabdian pada dunia profesi, khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas soal segmentation, targeting, and positioning. Nah, tentunya dari ketiga hal itu akan berkembang menjadi 4P loh teman-teman. 4P-nya itu apa aja sih? Yang pasti bukan PSBB, ataupun PSBB transisi, PPKM mikro, maupun PPKM level 1, 2, 3, 4, sampai 100. Bukan teman-teman.
tapi 4P yang dimaksud ialah ada product, price, place, and promotion. Ingat ya teman-teman, 4P-nya itu ada product, price, place, and promotion. Nah, kita bakal langsung bahas aja yang pertama, yaitu product. Nah, Unikat Majaya, khususnya bagian Fakultas Ekonomi Bisnis, menawarkan berbagai macam produk, seperti jurusan akuntansi, jurusan manajemen, dan ekonomi pembangunan bagi teman-teman yang ingin belajar atau meraih S1, dan magister akuntansi, magister manajemen, dan masih banyak magister lainnya untuk teman-teman yang ingin meneruskan pendidikan teman-teman menggapai S2 atau magister. Nah, setelah produk, kita akan bahas soal harga. Nah, harga ini menarik loh teman-teman. Kenapa? Karena ada yang bilang kuliah di Atmajaya khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis itu mahal, biayanya tinggi. Sebenarnya kurang tepat sih teman-teman. Yang tepat ialah harganya masih terjangkau bagi teman-teman. Nah, harganya berapa sih? Nah, aku coba hitung sebentar pakai kalkulator ya. Ya, sepertinya kalkulatorku error. Jadi aku hitung secara manual aja ya. Jadi kalau aku hitung secara manual, itu sekitar 13 juta sampai 20 juta rupiah per semester. Masih terjangkau kok teman-teman, tidak berbeda jauh dengan kampus-kampus lainnya. Kalau masih kemahalan gimana? Nah, tenang, Unikat Majaya juga ada beasiswa bagi teman-teman yang merasa biayanya kok mahal ya. Jadi teman-teman tetap masih bisa berkuliah di Unikat Majaya khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis tanpa mengalami kesulitan biaya. Kemudian kita kuliahnya di mana, Kak? Nah, kita tuh kuliahnya ada di kampus Semanggi dan di kampus BSD, teman-teman. Kalau kampus Pluit itu bagian kedokteran. Tapi kalau Fakultas Ekonomi Bisnis adanya di Semanggi dan di BSD. Itu di mana? Teman-teman bisa buka Google Maps, terus ditulis aja kampus Unikat Majaya Semanggi. Nanti ditunjukin jalannya kemana. Gitu. Tapi kan sekarang lagi kondisi pandemi, jadi ya kita menggunakan platform online seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, maupun platform lainnya. Untuk player 456 abaikan saja, karena sepertinya Squid Game sebentar lagi akan tamat. Gitu. Nah, lalu kita akan bahas yang terakhir, yaitu promotion. Nah, promosi yang dilakukan oleh Unikat Majaya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya juga melibatkan ada alumni, ada kampus tour yang teman-teman bisa tonton videonya di YouTube. Kemudian ada di website resmi Unikat Majaya yaitu www.atmajaya.ac.id. Kemudian ada sosial media seperti Instagram. Nah, teman-teman jangan lupa follow ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja di Instagram Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikat Majaya. Kemudian juga ada promosi yang melibatkan mahasiswa-mahasiswanya nih teman-teman. Jadi mahasiswa ini datang ke sekolah-sekolah, terutama SMA untuk mempromosikan Unikat Majaya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kalau teman-teman lagi jalan-jalan nih daerah BSD atau daerah Semanggi, lagi jalan, belok, terus ada tulisan atau banner spanduk, pendaftaran mahasiswa baru Unikat Majaya. Nah, itu juga salah satu bentuk promosi yang dilakukan Unikat Majaya, khususnya bagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Nah, sekian dari kami minta maaf bila ada salah kata yang menyakitkan teman-teman, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu detail tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikat Majaya, teman-teman tinggal buka aja website kami, yaitu www.atmajaya.ac.id gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen sebanyak-banyaknya, serta di share ke teman-teman ya, supaya video ini makin keren dah. Kami pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.